Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji UKIN Praktik Pembelajaran PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edi Masruhan, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 2374831099. Saat ini saya mengajar di SDN 1 Giri, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini, di hari Selasa tanggal 15 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 5 dengan mata pelajaran tematik, tema 1, organ gerak manusia dan hewan, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1. Kritik dan saran dari Bapak Ibu Dewan Penguji UKIN akan sangat baik bagi perbaikan saya dalam melaksanakan praktik pembelajaran ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kelas 5B. Santun, semangat, dan berkarya. Tepuk untuk kelas 5B. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, di sini Pak Edi akan mengabsensi kalian satu persatu dulu ya, untuk cek kehadiran. Bagi yang Pak Edi panggil namanya, mengatakan hadir. Anjli, Asifa, Cynthia, Hadir. Dery, Hadir. Dionata. Hadir. Bagus, semangat. Zakira, Hadir. Haikal, Hadir. Liko, Hadir. Neha Yatus, Yasmin. Hadir semua ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Untuk berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas dipersilakan. Jangan berdoa. Berdoa mulai. Setelah kita berdoa, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional. Kepada semuanya diharapkan untuk berdiri. Baik, kita sudah menyanyikan lagu nasional. Harapannya dengan menyanyikan lagu nasional kita mencintai bangsa negara kita tetap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang tema. Tapi sebelum pembelajaran, di sini Pak Edi akan menyampaikan beberapa hal untuk mengingatkan kalian tentang materi pembelajaran sebelumnya. Di sini kita akan melaksanakan tanya jawab. Bagi yang masih ingat atau yang bisa, boleh angkat tangan dan menjawab pertanyaan dari Pak Edi ya. Perhatikan.
Yang pertama pertanyaannya, apa kamu masih ingat tentang ciri-ciri makhluk hidup? Ya, Kenapa? bergerak, kemudian bernafas, ada lagi Berkembang biak. berkembang biak, Membutuhkan makanan. membutuhkan makanan, apalagi ada yang masih ingat? Ya, luar biasa, tepuk tangan untuk kelas 5B. Ya. Semuanya masih ingat tentang materi pembelajaran sebelumnya. Kita lanjutkan lagi. Pertanyaan yang kedua, apa kamu masih ingat tentang apa itu kata? Susunan dari huruf. Bagus. Ada lagi pertanyaan berikutnya. Apakah itu kalimat? Susunan dari kata. Kemudian pertanyaan berikutnya. Apakah itu paragraf? Susunan dari luar biasa, semuanya masih ingat pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Tepuk tangan untuk kelas 5B. Baik, tadi kalian sudah menjawab beberapa pertanyaan tentang materi sebelumnya. Ya, berarti kalian masih ingat tentang pelajaran pada pembelajaran sebelumnya. Di sini Pak Edi akan sampaikan, untuk kita pembelajaran kali ini kita akan belajar dua materi tentang, kalau sudah ngomongin makhluk hidup itu berarti pelajarannya tentang apa? Tentang IPA, ya. Motivasi kita belajar IPA adalah kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu menciptakan makhluk hidup untuk bisa kita pelajari, ya. Untuk bisa kita teliti bahwa Sang Pencipta itu bisa menciptakan makhluk hidup. Kemudian tadi Pak Edi bertanya tentang kata, kalimat dan paragraf. Kira-kira itu pelajaran tentang apa? Tentang bahasa Indonesia. Jika dengan bahasa Indonesia, motivasinya adalah kita bisa menjadi bangsa Indonesia yang bisa menggunakan tata cara bahasa yang baik seperti itu. Jadi motivasi kita untuk belajar IPA, bersyukur, kemudian bahasa Indonesia adalah kita bisa menjaga bangsa Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, di sini Pak Edi akan menyampaikan tentang materi kita pada hari ini. Materi kita hari ini adalah tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, dan subtema 1 organ gerak hewan. Ya, kita lanjutkan. Dengan membaca, berdiskusi, dan melihat atau mengamati tampilan video, peserta didik dapat menemukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan dengan tepat. Kemudian, dengan berdiskusi dan menulis, peserta didik dapat menyusun kalimat pengembang dari ide pokok dengan urut dan benar. Kemudian yang kelima, dengan membaca, mengamati, dan diskusi, kalian dapat menjelaskan pengertian ide pokok dan kalimat pengembang pada paragraf urutu dan benar. Jadi 5 tujuan pembelajaran ini yang akan kalian tempuh pada pembelajaran hari ini, ya. Kita semangat dulu. Tepuk semangat. Baik, kita tadi sudah melihat tujuan pembelajaran. Sekarang kita lanjutkan dengan mengamati suatu gambar. Dan gambar ini nanti akan timbul pertanyaan bagi kalian. Kira-kira dari pertanyaan itu, apakah ada suatu masalah yang harus kita pecahkan? Ya, diperhatikan. Perhatikan gambar berikut ini. Siapapun nanti bisa mengemukakan pendapatnya terkait gambar yang Pak Edi sampaikan. Diperhatikan. Ada gambar apa itu? Orang tenggelam. Kira-kira apa yang kalian pikirkan jika melihat orang tenggelam? Ada apa? Menolong. Kemudian apalagi? Bantuan. Oke, itu jika kalian melihat orang tenggelam. Pertanyaan berikutnya, kenapa kok bisa dia itu tenggelam? Tidak bisa berenang. Apalagi? Tidak bisa menjaga keseimbangan. Ya, semuanya bagus, memberikan jawaban dengan baik. Kita beri tepuk tangan lagi untuk kelas 5B. Tepuk tangan untuk kelas 5B. Baik, di sini kita sudah
mencoba memberikan jawaban terkait gambar yang ada di sini. Apakah kira-kira jawaban yang sudah kalian tadi sampaikan itu benar atau tidak? Bagaimana kita bisa mengetahui? Tentunya kita akan mempelajari pembelajaran hari ini ya. Seperti yang kami sampaikan tadi, kita akan belajar tentang organ gerak. Dengan nanti kalian melakukan penyelidikan, diskusi, dan pengalaman kalian, nanti kalian akan membuktikan bahwa jawaban ini betul atau tidak. Baik, diperhatikan di sini agar kita bisa paham. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Kemudian ide pokok dan kalimat pengembang pada paragraf. Baik, untuk agar kita lebih memahami tentang alat gerak hewan, kita coba mengamati video. Ya. Selamat datang di channel Dorisman CD, channel video pembelajaran. Ingat sahabat, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Tetap semangat ya sahabat, stay sampai akhir. Nah sahabat, sekarang kita sudah duduk di kelas 5. Kali ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak manusia. Adapun judul materi kita kali ini adalah alat gerak hewan dan manusia. Simak sampai selesai ya. Nah sahabat, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak yang dimilikinya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Alat gerak terdiri dari atas 2 macam, yaitu otot dan tulang. Otot disebut alat gerak aktif karena otot dapat bergerak. Sedangkan tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa ada. Baik, tadi kalian sudah mengamati video tentang organ gerak ya. Setelah kita mengamati, ternyata alat gerak itu ada berapa tadi? Ada 2. Apa saja tadi? Aktif dan pasif. Kalian aktif apa tadi? Yang pasif? Kemudian hewan dibagi menjadi 2 berdasarkan tulangnya ada 2, vertebrata dan invertebrata. Jadi itu materi kita untuk hari ini. Kemudian materi kedua terkait tentang bahasa Indonesia bisa diperhatikan. Kita akan belajar tentang ide pokok atau menentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Ya, diperhatikan di sini Pak Edi akan punya contoh soalnya untuk kalian bisa memahaminya. Perhatikan cara menentukan ide pokok paragraf. Di sini ada sebuah paragraf. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu berupa alat gerak pasif yaitu tulang, kemudian alat gerak aktif berupa otot. Ya, hewan dan manusia menggunakan alat gerak yang dimilikinya untuk berpindah ke tempat yang satu ke tempat lain. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan kaki, dengan sayap, dengan sirip ataupun otot perutnya. Perhatikan di sini dari paragraf yang sudah kita lihat, yang berwarna biru ini adalah ide pokok. Jadi ide pokok itu merupakan kalimat utama pada paragraf. Ya. Kemudian yang berwarna merah itu adalah kalimat pengembang. Jadi dalam satu paragraf ya, untuk kalimat utamanya disebut dengan ide pokok, kemudian kalimat yang menjelaskannya disebut dengan kalimat pengembang. Ya, itu tadi terkait tentang cara menentukan ide pokok paragraf ya. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan mengorganisasikan atau membagi kelompok ya. Kelompoknya kemarin sudah kita sepakati untuk pembagiannya. Yang pertama kelompok 1 itu ada Dery, Reza, Anjeli dan Nisa. Ya, kelompok 1 semuanya langsung ambil posisi nanti. Kemudian kelompok 2 ada Dio, Rifki, Asyifa dan Safira. Kelompok 3 ada Haikal, Sultan, Cynthia, Siva. Kemudian kelompok 4 ada Riko, Cila, Nia dan Yasmin. Ya, silakan. Untuk kelompok 1 ada di sini. Di situ kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, ini kelompok 1 bisa diambil. Kelompok 2
Ya, kelompok 2 angkat tangan, nasionalis. Kelompok 3 gotong royong angkat tangan. Kelompok 4 mandiri angkat tangan. Baik, tepuk tangan untuk kelas 5B. Alhamdulillah. Baik, di sini kita sudah sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Di sini nanti tugas kalian adalah melakukan pengamatan, penyelidikan dengan mengisi lembar kerja peserta didik. Ya, bagaimana cara mengisinya? Nanti kalian dengan cara melakukan diskusi berdasarkan sumber belajar yang sudah kalian miliki. Sumber belajarnya dari mana saja? Sumber belajar itu dari video tadi, itu salah satu, kemudian dari penjelasannya Pak Edi, kemudian dari bahan ajar ataupun buku paket yang kalian miliki, serta pengalaman kalian. Kalau kalian punya pengalaman-pengalaman, itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar dalam mengisi LKPD nanti. Baik, di sini Pak Edi akan membagikan LKPD kepada perwakilan kelompok 1, 2, 3, dan 4 bisa ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Silakan ketuanya, perwakilannya, silakan. Baik, kalian sudah menerima LKPD, perhatikan di situ ada isian yang harus diisi ya. Yang pertama adalah nama kelompok, anggota kelompok ya. Untuk LKPD itu boleh kalian buka ya satu persatu lembaran-lembarannya, karena di situ ada perintah setiap mengerjakannya kalian berdiskusi dan dibagi sesuai dengan arahan yang ada pada LKPD. Baik, kepada semua kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kita awali dulu dengan tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Nah, silakan dikerjakan, silakan berdiskusi. Bisa dibuka untuk LKPD. Baik, dalam kalian mengerjakan, berdiskusi dan memaparkan pengamatan dan penyelidikan, di sini Pak Edi akan melakukan penilaian kerja. Bagaimana kerjasama, bagaimana keaktifan, kemudian tingkah laku kalian. Yang mana yang aktif, mana yang tidak aktif. Di sini Pak Edi akan melakukan penilaian. Jadi semuanya wajib bekerja kelompok, saling berdiskusi untuk memecahkan permasalahan yang ada pada LKPD. Silakan didiskusikan. Ya baik, waktunya sudah habis ya. Apakah semuanya semangat? Ya bisa didiskusikan baik. Baik, sebelum kita lanjut pada kegiatan berikutnya, di sini kita coba kembali menambah semangat dan konsentrasi dulu ya. Sama-sama di sini ada kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri. 1, 2, 3. Kalau suka ditepuk tangan. Kalau suka ditepuk tangan. Kalau suka mari kita lakukan. Kalau suka ditepuk tangan.
di sini kita sudah menyelesaikan diskusi kelompok dan menemukan beberapa permasalahan yang ada pada LKPD. Itu nanti akan sebagai bagaimana kita menjawab permasalahan tadi. Oke, sekarang kita memasuki pada kegiatan berikutnya, yakni presentasi atau menyajikan hasil kerja. Di sini kira-kira kelompok mana yang ingin maju lebih dulu, angkat tangan. Wah, kelompok Pak, yang pertama kelompok Pak ya. Silakan kelompok Pak bisa maju ke depan. Jenis organ gerak itu ada dua, yaitu aktif otot, pasif tulang. Otot disebut organ gerak aktif dikarenakan dapat menggerakkan tulang. Tulang disebut organ gerak pasif dikarenakan digerakkan oleh ototnya. Menemukan ide-ide dan aliran menganggap dari masing-masing paragraf. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi dari sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup adalah hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh. Kira-kira siapa yang ingin bertanya? Oh, silakan dari kelompok 3 bertanya. Mengapa telah disebut adalah pasif? Tulang disebut organ gerak pasif dikarenakan digerakkan oleh otot. Tepuk tangan. Ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, satu lagi yang mau bertanya, silakan. Apa otot disebut gerak aktif? Otot disebut organ gerak aktif dikarenakan dapat menggerakkan tulang. Betul ya? Tepuk tangan. Semuanya beri tepuk tangan. Bagi yang bertanya, silakan bisa diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi penampilan dari kelompok 4. Sekarang kelompok berapa yang maju? Kelompok 1 maju dulu. Ya, yang lain siapkan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 religius, kelompok Reza, Dery, Anjali, Salsa, Nisa. Kami akan memberikan hasil diskusi kami. Kita tidak kesulitan. Nama Iwan, Sipus. Meter berata atau meter berata. Nama organ gerak, otot perut. Fungsi dan cara gerak, rela. Aktif. Otot disebut dengan gerak aktif dikarenakan dapat menggerakkan tulang. Paragraf 1 ide pokok. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembang secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh. Ya, baik, kita menuju ke sesi tanya jawab. Kepada kelompok lain silakan siapa bertanya. Oh ya, Putri dulu tadi mau pesan ya, mau bertanya. Oke, silakan Putri bertanya. Yang keras sudah. Penyu bergerak menggunakan apa? Penyu bergerak menggunakan apa? Pertanyaannya, penyu bergerak menggunakan apa? Penyu ada yang tahu? Menggunakan ekor. Apakah menggunakan ekor? Ada yang tahu penyu menggunakan apa bergeraknya? Kaki dayung. Menggunakan kaki dayung. Betul. Kamu salah sebelas 15. Oke, satu lagi pertanyaan siapa tadi? Oh iya, dia mau bertanya. Apa fungsi hidup pokok? Apa yang baru? Apa fungsi hidup pokok? Fungsinya bisa dicari. Untuk menentukan suatu kalimat utama pada paragraf. Betul kan? Tepuk tangan. Ya, bagus, luar biasa. Semuanya aktif dan bertanya dan menjawab. Bisa ditutup dari kelompok berapa? Kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
2. Enggak, sweet aja ya. Oh, sweet. Siapa yang menang dia maju. Ini Fitri sama Siva. Nah, kelompok 3 silakan maju. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelompok gotong royong. Kami terdiri dari Sultan, Haikal, Cynthia, dan Siva. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Nama hewan semut, jenis hewan vertebrata, nama organ gerak kaki, fungsi dan cara gerak berjalan dan berlari. Jenis organ gerak aktif. Otot disebut organ gerak aktif dikarenakan dapat menggerakkan tulang. Bukan disebut alat gerak pasif karena tulangnya dapat bergerak dengan sendirinya. Tanda-tanda alat gerak aktif yang mengaruhi tulang, maka tulang pada manusia dan diwarnakan jika mana tidak dapat memiliki alat yang gerakan yang sesungguhnya. Sudah? Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Tepuk tangan. Baik, sekarang kita menuju ke pertanyaan. Nah, tapi sudah, sekarang Cila akan bertanya. Silakan dari kelompok 4. Ubur-ubur menggunakan jenis organ gerak otot. Ubur-ubur menggunakan organ gerak apa? Oh, betul atau salah? Betul, tepuk tangan. Baik, sekarang kita lanjut pertanyaan kedua siapa? Anjir tadi sudah tanya. Sekarang Asifah silakan. Bintang laut bergerak dengan apa? Bintang laut. Bintang laut bergerak dengan apa? Bisa kita apa? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Silakan jawab. Bergerak. Otot telur. Menggunakan otot perut. Betul atau salah? Salah apa yang benar? Ada yang tahu? Apa? Kaki tangannya. Nah, itu ada di mana? Ya, tepuk tangan untuk kelas 5B. Baik, silakan ditutup ya, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempatnya. Sekarang kelompok 2 yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Nama anggota Putri Asliman Video. 1. Simpul vertebrata otot perut rayong organ gerak aktif dikarenakan dapat menggerakkan tulang. Aktif tulang disebut organ gerak aktif dikarenakan digerakkan oleh otot. Pengasihan ide pokok sedang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan dalam bentuk paragraf utama. Dikarenakan berbagai gerak pada manusia dan juga menggunakan organ gerak yang disebut dalam sistem gerak. Paragraf mengangkat organ gerak berguna untuk berjalan, melompat, mengangkat, balik, memanjat, menurun dan sebagainya. Sekarang siapa yang ingin mengajukan pertanyaan? Dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Ular menggunakan alat gerak, alat perut. Tepuk tangan. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Oke, silakan bertanya. Pertanyaan terakhir ya. Sirip berfungsi untuk berenang. Betul. Betul. Ya, tepuk tangan untuk kelas 5B. Nah, silakan ditutup. Ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semuanya semua sekali kita sudah menyelesaikan untuk menyajikan hasil kerja kalian dan semuanya
kritis memberikan pertanyaan kepada teman-temannya terkait tentang materi kita pada hari ini. Baik, sekarang kita menuju ke sesi berikutnya, yakni mengevaluasi. Bahkan nanti kita akan menyimpulkan dan membuktikan apakah tadi permasalahan yang kita miliki tadi permasalahan kita, atau masih ingat nggak apa permasalahannya? Orang tenggelam akan kita buktikan. Baik, berdasarkan hasil kesimpulan ya kita dapat di sini yang pertama, organ gerak itu dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 2. Apa saja organ gerak itu tadi? Aktif dan pasif. Kalau yang aktif itu apa? Kemudian kalau yang pasif? Kemudian kesimpulan berikutnya bisa kita dapat adalah jenis-jenis hewan berdasarkan apa? Tulang belakang. Ada apa saja? Ada vertebrata dan invertebrata. Kemudian terkait bahasa Indonesia, kesimpulan kita apa sih ide pokok pikiran itu? Iya, gagasan yang menjadi pokok atau kalimat utama pada paragraf. Oke, sekarang coba kita telah lagi. Kenapa tadi kok bisa tenggelam? Tidak bisa berenang. Ya, kenapa? Karena alat geraknya apa? Kaki. Ya, sedangkan untuk berenang harus menggunakan apa? Menggunakan sirip. Ya, meskipun manusia itu bisa berenang, tapi dia itu alat geraknya bukan untuk bergerak, bukan untuk berenang. Kakinya sulit untuk berenang ya. Sehingga kenapa orang bisa tenggelam? Karena alat geraknya itu bukan sirip, alat geraknya apa? Kaki untuk berjalan. Sehingga orang itu atau manusia kenapa bisa tenggelam? Baik, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kemudian kita menuju ke sesi berikutnya, yakni evaluasi dan refleksi ya. Di sini Pak Edi akan membagikan lembar refleksi diisi sesuai dengan perasaan kalian ya. Untuk ketua kelompoknya perwakilan silakan ke depan untuk mengambilnya satu-satu. Untuk refleksinya silakan diisi nama dan diisi sesuai dengan perasaan kalian pada hari ini ya. Diisi dengan jujur, tidak perlu mengada-ada, sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Ya, bagi yang sudah bisa ke depan untuk mengumpulkannya dan mengambil lembar soal evaluasi ya, langsung diambil dan dikerjakan. Ya, di situ ada lembar soal kognitif, itu dikerjakan secara individu. Itu dikerjakan secara individu, berbeda dengan yang tadi. Jika kalian mengerjakannya dengan diskusi kelompok yang LKPD, untuk yang ini kerjakan sendiri tanpa bekerja sama. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit ya. Diisi nama, diisi nomor absen ya, dikerjakan. Dan ini akan ada nilai, sehingga apabila nilai kalian tidak sesuai KM, maka kalian akan mengikuti remedial. Dikerjakan dengan baik sesuai dengan pemahaman kalian tadi ya. Waktunya 10 menit, silakan dikerjakan. Baik, yang sudah bisa dikumpulkan ke depan. Wah, luar biasa, semuanya paham berarti ya. Hati-hati. Silakan. Yang sudah, yang belum lanjut, waktunya masih ada. Sudah semuanya ya? Sudah, alhamdulillah. Baik ya, kita sudah melaksanakan rangkaian kegiatan mulai dari awal sampai menuju di akhir ini. Perhatikan semuanya. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Baik,
Kalau itu sekarang kita sudah menuju ke akhir pembelajaran. Sebelum kita tutup pembelajaran, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat, ilmu yang kita dapatkan bisa barokah dan menjadi amal ibadah kita. Kita lanjutkan dengan berdoa, dan berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas dipersilakan. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.